nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa, setiap yang hidup, semua akan merasakan yang namanya mati. Anda mau kemana? Ainama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musayyadah. Namo maka bukit bola batu icuri macenne na pamarep pintu besi murap-rapoi. Gorok-gorok na pada ron-ron na burung wale ai napa ni pede masih tak mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa barik wa sallim. Amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallahul azim. Hadirin hadirat jamaah subuh Masjid An-Nur yang sama-sama dimuliakan oleh Allah. Pertama-tama kembali mari kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena setelah kita tertidur beberapa jam baru kita dibangunkan oleh Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Kemudian kita kirimkan salawat serta salam kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah nabi dan rasul yang terakhir, Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin. Yaro Nabi Muhammad punggawana sininna nabi, komandanna sininna surona pung Allah Ta'ala niyakia namo Nabi Muhammad mate-mato. Maka melalui kesempatan ini ada mungkin beberapa hal yang ingin saya ingatkan kepada kita termasuk diri saya. Maka daya pole onrong elino de tu tunatumet tamonro. Dunia hanya sementara. Di akhirat nanti kita selama-lamanya. Nah sekarang ini terlalu banyak ujiannya Allah kepada kita umat manusia. Kemarin hampir seharian hujan. Pagi-pagi angin kencang, sementara saya di pasar Pinrang turun hujan. Akhirnya turun dari motor, saya buka mantel kembali ke rumah basah. Baru ke kantor karena hari Jumat kurang lebih jam 10 persiapan menghadiri maulid di Kecamatan Tiroang sampai sore. Nah alhamdulillah sore terlalu banyak berita musibah
Terutama saudara-saudara kita di Parepare, ada beberapa rumah yang hanyut di bawah banjir, di Makassar, di Majene, di mana-mana. Ini ujian bagi kita memang dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kita berada di muka bumi ini, tadi saya katakan hanya sebentar. Maka dah memang nabitta kum fit dunya ka'annaka gharibun aw abir sabili. Angka ko tu menang lola jokkari lebok natana seperti seorang musafir. Jadi mondrolino pada mi ko to leppa mapisau-pisau. Kita akan menuju satu tempat. Ketika ajal kita berakhir, kita dulu singgah di alamul barza o alamul kubur. Iya nama dari yang lupa ini rupa tahu apa pura memang inapau nabitta ilalanna salah sedina hadisatna sayati ala ummati zamanun kamatu nang kasih di waktu napolaiwi ummakku iaro ummakku nasan nabitta yuhibbunal hamsa wa yansawnal hamsa. Maladda ina puji 5 agagas tapi samanna nalupai 5 agagas. Kaya na yaro 5 nomor siddi wa yuhibbunad dunya wa yansawnal akhirah. Ummakku nasa yaro wattue maladda ina puji lino samanna irita nalupai wi akhirat. Nah, inilah yang sekarang. Magi mega sumpulolota segala macam cara untuk memperoleh kekayaan, harta, uang. Dia tidak memperhatikan apakah dia halal atau haram. Padahal ini semua kita akan pertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah di yaumil qiyamah. Bapak Ibu jamaah subuh, mari kita mengintrospeksi diri kita masing-masing. Orang kaya banyak yang sudah meninggal dunia. Dunia ini sebentar. Silahkan kaya, silahkan rumah bagus, mobil mewah, tapi ada aturan main yang diturunkan oleh Allah yang dibawa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Bahwa sesungguhnya dalam syariat agama kita sudah jelas, ini yang halal, ini yang haram. Babainahuma mustabihat. Di antara yang halal dan haram ada yang remang-remang yang namanya mustabihat. Maka dari Nabi takumelo ko salama fajtanibuhu, tinggalkan yang remang-remang, yang ragu-ragu. Bapak Ibu, makanya kepada kita harus memilih yang halal. Namo cek dek mi kumak barakah mui, ketimbang banyak tidak membawa keberkahan, justru membawa bahaya, racun nanti di yaumil qiyamah. Bapak Ibu sekalian, dunia ini sebentar. Saya punya teman baru-baru ini ada beberapa orang yang meninggal, tapi meninggalnya sebentar saja, tidak sakit. Saya punya ipar di Manisa kemarin, pensiunan guru, dia orang dari Masamba, menikah di sana, anaknya cuma 1, tamat di pesantren Marongi. Dia bangun karena malam Kamis yang lalu dia bangun sahur. Setelah dia sahur istirahat menunggu sholat subuh. Waktu sholat subuh sudah tiba, istrinya dibilang, kenapa bapaknya tidak bangun-bangun ke masjid? Pergi lihat, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sudah meninggal dunia. Saya bilang itulah termasuk husnul khatimah. Dia sudah berniat untuk puasa, tapi sementara sudah sahur, berarti dalam keadaan puasa sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita harapkan. Anaknya menangis, istrinya menangis, dia bilang jangan menangis, relakan saja. Belum tentu kita bisa menyamai dia. Akhirnya saya ditelepon subuh-subuh iparnya,
Kakanda tolong besok bisa menyampaikan tausiah tazkiratul maut. Waduh, saya tidak bisa. Saya sudah janji dengan Bapak Bupati Pindrang bersama-sama mengisi pengajian di 2 Empanua, 1 kecamatan, majelis taklim kumpul di 1 masjid full. Dia bilang kalau memang tidak bisa nanti malamnya, tadi malam lalu baru saya isi. Ini 1 contoh. 2 minggu yang lalu teman saya guru SMA, guru agama di SMA PK Batam. Pas mau duhur dia izin pergi sholat di masjid, di tengah jalan ditabrak mobil, langsung mati di tempat 2 orang. Yang tabrak guru juga. Sekarang sudah dirujuk ke Makassar, tidak tahu. Itu namanya kematian. Kabak Kesranya Pindrang 1 minggu yang lalu juga meninggal. Saya sama-sama berdialog masih mengurus jamaah umrahnya Pindrang yang dikirim oleh Bapak Bupati, imam, guru mengaji. Lalu dia jemput di Makassar, setelah jemput sehat. Ada yang bilang dia capek masuk rumah sakit, ada ICU, saya sempat. Saya bilang jangan bicara, dia kasih bahasa isyarat, Ustaz doakan, saya memimpin doa. 2,5 jam setelah saya tinggalkan rumah sakit sudah ada berita, Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Namanya kematian seperti itu. Makanya kepada kita, termasuk di antara 5 inilah yang dipesankan Rasulullah. Wa yuhibbul hayat wa yansaunal mauta. Dia sangat cinta kehidupan tapi seolah-olah dia lupa kematian. Padahal kematian ini selalu mengintai kita. Kematian itu adalah sesuatu yang pasti. Allah menyampaikan dalam Al-Quran, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa, setiap yang hidup, semua akan merasakan yang namanya mati. Anda mau kemana? Ainama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musayyadah. Namo maka bukit bola batu icuri macenne na pemerip pintu besi murap-rapoi. Gorok-gorok na pada ron-ron na burung wale napa nih pedek masih tak mati. Oleh karena itu mari kita bahwa besok lusa kita akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan melupakan yang namanya mati. Banyak saudara-saudara kita. Bulan lalu mantan ketua tim penggerak PKK-nya si Dendren Rapang meninggal dunia. Siapa dia? Istrinya Andi Salipolo Palaloi, meninggal di Pindrang. Di rumah anaknya baru dikirim, jenazahnya dibawa ke Makassar berdekatan dengan mantan Bupati Sidrap. Saudaranya Andi Rendreng, mantan ketua DPRD Pindrang. Ketika dia meninggal saya dipanggil ceramah. Meninggal iparnya saya dipanggil, adiknya saya dipanggil, kakaknya juga ada mantan kepala biro, dia meninggal saya dipanggil. Termasuk ketika meninggal Bapak mantan Bupati Pindrang 2 periode Haji Andi Nawir Pasindringi MP, dan dia masih sempat menjabat anggota DPR pusat. Dia meninggal di Makassar malam Jumat jam 2 malam. Saya punya HP bunyi. Dibilang, Pak Ustaz, saya mewakili keluarga daripada Haji Andi Nawir, dimohon besok menyampaikan ceramah takziah. Saya tolak. Jangan saya, ada doktor, ada kiai. Kenapa saya? Dibilang tidak. Malam-malam berikutnya barulah saya terima. Bayangkan Gubernur Sulawesi Barat dengan rombongan datang. Para bupati 24 kabupaten kota, berapa banyak yang datang, termasuk wali kota Parepare Pak Dr. Topan Pawe datang. Termasuk temannya anggota DPR dari pusat, dari Partai Gerindra Pak Edi Prabowo datang. Baisannya yang dari Pangkajene Dr. Ahli Dr. Sunarto datang, saya berdekatan dengan beliau. Disitulah saya berkesempatan ceramah. Bapak Ibu sekalian, 40 menit saya ceramah takziah. Bapak Ibu, kita semua ini adalah calon almarhumah.
Ya kau mak bicara calon kita, inilah calon, tidak ada yang tidak jadi. Tidak sama dengan beberapa tahun yang lalu saya katakan orang berlomba-lomba menjadi anggota legislatif. Pinram Pak, yang tahun lalu itu pemilihan 600 lebih calon anggota DPR, ternyata jadi sia kami 40 mi. Kalau sidrap hanya 35, karena itu persentase dari jumlah penduduk. 40, 1 ketua, 2 wakil ketua. Angka mau Pak 600 cuma calon mi. Tapi kau maka ada calon almarhum almarhumah. Digagan dia na jadi, namo dia tak kampanye. Biar tidak pasang baliho di pinggir jalan, sudah didaftar malaikat Israel, malakul maut. Kapan datangnya, di mana dan apa penyebabnya, itu rahasia ilahi Rabbi Azza wa Jalla. Oleh karena itu mari kita siap-siap menunggu yang namanya kematian. Pertanyaannya, apakah kita sudah punya bekal untuk menghadap masuk di alam kubur, alam barzah? Karena di situ Pak alam penantian. Ukuni rumah taja yolo siaga tata matajang. Makanya Nabi tagang ka kama nalino. Jadi ko sisap bui tau nakama lino sisap butoki tau mataja ilalan na caluri na kuburu Nih itu na tu jama-jama matajangnya adalah pekerjaan yang paling berat. Coba nih gare matajang ngoto. Kupura nih mak janji pangoto Napa ke si jatudang yan ang kamaru tulupan yan apa? Ya nak apa tani ya koto mata aja si dia onro nang kamu boko tidak ada persoalan. Ya miko boko cek dek nato monro meta mata jang kira-kira bagaimana. Ya kode to nagaga kiri-kiri ngangi maro dia nagaga wija-wija anak-anak kiri-kiri ngangi boko man rasa ki. Maka kesempatan ini mari kita perbanyak bakal. Ila tu nak kada pun Allah Ta'ala wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattakuni ya ulil albab. Pegai memang itu bokomu. Nah ya boko kami kena makanja adalah bekal takwa. Agaya setakwa ulama memberi definisi berusaha sekuat tenaga untuk pegau isininna nasurongi pun Allah Ta'ala dan berusaha sekuat tenaga menghindari apa-apa yang dilarang oleh Allah. Itu batasan daripada takwa. Nah ya to na jadi rupa tahu iya ko bokon na lino maka mana mo sita. Iya ko bokon na akhira nomor siratu. Coba nih gare melo mitawelo rekreasi mak burasa. Kori penrang karo kuwiritasi non rita weloman rebale 2 minggu sebelum datang tamunya sudah ditelepon pas dia nggak balemu dua basket pas dia itu manusia melo ita welo di Jakarta melo lor pasti pas sedia boko. Saya punya anak kemarin berangkat umrah, sekarang berada di Madinah. Woi bawa tau bokong kadaka. Namo deh mau bawa anak nasade pas ada sadima aja mah dia na cocok Andre ku tau Madinah tanah Makkah. Kadaka makan jak mah tau itu. Ya rom matuan nak bawa ni burasa bawa ke alhamdulillah. Itulah manusia. Apalagi ku pang Makkah mela tanah Makkah 3 tahun yang lalu sebelum corona. Kota jamaah hajinya penrang yang reguler 360. Tapi kemarin yang sudah berangkat terpotong hampir separuh cuma 164. Saya tahu persis karena tugasku waktu saya menjadi kepala bagian Kesra di Setda Kabupaten Pinrang. 360. Waktu na melo joka jamaah haji kumpul di Masjid Agung ka ibu-ibu narendre mani rokoporna. Maka daka ibu magi na megala ada pakai tabawa nasa ustas tanya pakaian kadaka aga pole nasa bokong bokong aga tabawa na ipandre tawe nasa nganure tajero anak na sinap pangawang kadaka bokong aga tabawa nasa kamanan nih mapamula pecok lama pecok ladang karasa tente bacilok balera mau balera ko na bawa to. Maka daka angka saya agak duit tabawa nasang kalap bisa 10 juta na lenga nana daka aga meta gorang ya dita 10 juta nasa megar iya dia cici dondo cocok mu ya tu maringa mo ko cici dondo mi aja na karpe mali mega pare-pare rapa mega aja nih rum marsusa cere aja nah Bapak Ibu nah ternyata
Ya kong kadita pak di tanah Makkah aga tasapang kamanang makukuhan. Dek meneri itu kumani onrona setelah dibangun pasar sen, wah ide nawita ya onron pak balu balewe. Waktu nade panai bangun, ay bale aga isapa, bale baulu lala olina kadakai. Nulle je bale baulu pole mo je penrang na bawa telok. Doang engka, bale engka, bale janggo engka, tahu mak janggo megato. Artinya apa? Engka kampung melo ilawi kotolono koro kampung edi nagagai balu kampung aga alam kubur alam barzah. Dek nanawat disi bantu tahu kecuali keluarga yang masih hidup masih bisa bantu. Kau sidap ni okor maka inilah yang perlu kita pikirkan. Kamu gawat dibantu kimatu okor karena gak bokoi pas dia ngangyali. Nah inilah kadang-kadang manusia lalai. Kenapa? Yang ketiga maka dari Nabi ta wa yuhibbunal mala wa yansaunal hisabah. Iar umat kumatu watur maka ladda napoji waramparanna tapi nalupai maka dari iar waramparangnya akan dihisap, akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inilah tugasku selama 3 tahun di Pinrang sebagai ketua Badan Amil Zakat Nasional. Saya sudah 3 tahun. Karena waktu itu saya hanya PAW pergantian teman saya yang meninggal dunia. Saya masuk, saya dites. Tesnya dari pusat. Yang pertama dibilang kenapa Pak Haji mau bergabung di Basnas. Saya beralasan. Setelah itu ditanya lagi apa visi dan misi Anda. Saya jelaskan. Apa program Anda? Saya jelaskan. 1 minggu kemudian hasil tes dari Basnas Pusat dinyatakan, dikirimi surat Bupati bahwa yang bersangkutan memenuhi syarat untuk menjadi ketua Basnas. Saya kasih SK Pak Bupati. Kemarin bulan Agustus berakhir. Datang surat dari Jakarta, Pak Bupati sudah sampai itu, Pak Ustaz. Pak Bupati kirim surat lagi, minta diperpanjang 3 bulan, bulan November ini berakhir. Dan kemarin sudah diseleksi lagi, ada pansel yang diketuai Bapak Sekda. Anggotanya Bapak Dr. Kiai Haji Abdul Salam Latarabi, Ketua Majelis Ulama Kabupaten Pinrang LCMA. Saya punya adik kelas di Al-Urwatul Wusqa, dia Ketua MUI, doktor. Nah, anggota ketiga Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Dr. Haji Muhammad Irfan Dami SPD MPD. Anggota keempat Asisten 1 dan Kabak Kesra. Inilah Kabak Kesra sebagai panitia meninggal dunia. Akhirnya diserahkan ke stafnya, hasilnya sudah ada. Dikirim ke Jakarta, 12 orang mendaftar, 10 yang lulus. Nah, 10 ini nanti kembali 5 yang menjadi komisioner Basnas. 1 ketua, 4 wakil ketua, waka 1, waka 2, waka 3, waka 4 ini nanti. Tapi Bapak Bupati mengatakan Pak Ustaz tetap. Itu hak saya untuk mengangkat nanti. Kenapa? 5 tahun ke depan harus. Kenapa? Saudara-saudara kita banyak orang kaya tapi tidak mau berzakat. Makanya saya sampaikan Puang, orang berzakat itu bukan orang kaya, bukan orang mampu, tapi orang yang mau. Kenapa? Ada orang gajinya cuma 3 juta lebih, tapi datang setiap bulan untuk keluarkan zakat profesinya. Nah, ini orang mengerti ini. Jadi Bapak, Ibu, kepada kita semua, kalau ada harta yang dititipkan oleh Allah, tolong keluarkan zakatnya. Nah ini banyak yang tidak mengerti. Ko Pak Galuh siaga sekat na Pak Galunge. Iya kok dupa nih gaba 650 kilogram bersih sesuai dengan peraturan Menteri Agama, maka wajib dikeluarkan zakatnya 5% setiap panen. Artinya setiap terima harga gabah. 650 kilo bersih, masuni ongkos dompena, maksuni pacomokna, masuni ongkos taksinna, nang kamopa. Seharga dengan itu lo yase ya sekitar 7 karung. Karena itu seke 5%.
Namego po kasi sumpululot at umatot na magalon, dupay ga basiratu karu 50 karu, natimba niro, natarima alina, napamasumbang ako masigi 500 sa buna sa pura ni paso sakana. Itu bukan zakat, itu namanya sedekah, itu namanya infak. Hati-hati ki. Ya ko sakka si panasana. Dito na namega. Ya ko si dito siya kami sakana 50 kilo. 5%, setengah karum Namakare po Allah Ta'ala, ya kumupinran kalau wajah ko masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habba ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu yudhaifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 261. Contoh nasa pung Allah Ta'ala atau pasui seke na waramparan na impak sedekahnya pada itu matanangnya si dilepang. Maka satu biji ini tumbuh menghasilkan 7 tangkai. Setiap satu tangkai menghasilkan 100 buah. Artinya apa? Kalau kita berzakat, berimpak, bersedekah 1000, maka Allah melipat gandakan menjadi 700.000. Wallahu yudhaifu liman yasha. Bahkan Allah akan melipat gandakan tergantung dari niat kita. Magi pung Allah Ta'ala, wallahu wasi'un alim. Allah itu maha luas. Bapak Ibu, harta kita titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu cobaan. Tapi pung Allah Ta'ala matoje makada iya tu rupa tahu malad na puji ya sange waramparang wa tuhibbunal mala hubbajamma onro na puji na tahu ya sange waramparang wi namo padarone na ne watu makara-kara. Ujian memang dalam Al-Quran wala nabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwal. Siaga gana pacoba na wiringi pung Allah Ta'ala di atanna. Ami taurang minal khawf wal ju' kekurangan andre wal ampusi diri kamu was samarat buah-buahan wal amwal waramparang. Magi waramparang mega tahu berpengadilan masih surah si di Indo si di Ambo dena se wada matau gara-gara waramparang. Magi waramparang na sa salabage galuna nene. Salah bagai darat na murid ai anu isalaiman ngir dito gaga waramparak ku ya manako kagalun na bawang indok ko siya gametere upodangi dek rumah kun rek kada aja na kamu gajiku ya aja no malika upoji saya sang waramparang to ka aja saya masih ada gaji pensiun masih bisa. Makanya ini Pak, tapi tidak semua orang bisa akur seperti itu. Yang mana mau mega malagay padahal datang Nabi Muhammad membawa Islam wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Datang Nabi Muhammad memberi contoh. Contoh apa diberikan Nabi ketika Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah? Bayangkan karena masyarakat di Madinah betul-betul hidup dengan penuh kedamaian sampai dikatakan masyarakat madani. Engkau tahu Madinah melok balu darat nah. Dengan ukuran sekian nasa sia kami tabalukan ngeron nasa 50 juta contohnya 50 juta. Engkau tahu melok meli tanah neli. Dengan ukuran yang sudah disepakati. Beri perjanjian semacam kwitansi disaksikan oleh pejabat. Oke, sudah. Setelah dia beli nalai tahu ya roto melingi tanah melo ipala tukana gali pondasi. Nah gali pondasi lolongan isi di semacam satu melo pada bempai. Isa na ya roy dalam naro ulawang. Maka itu melingi tanah we nalupai wi punne tanah malay anun waramparan. Dia cari kembali. Kadai koi gimon royer purero wali tanana sapa. Nasangka lawan. Kada aga kareba tu Pak nasa iro tanata pure wali 50 juta magi nasa angka warang parata talupai malai angka warang parata talemma magi de talai nasa warang parangaga nasa angka pada bempai ulawang isak namaga maka de punna tanah ai
Nah purmana nih itu ubalu, mapa mulai ro udara yang ada di atas sampai ke bawah purmana nih ubalu. Maka dia malingi, tanam dia wali. Tanya anu ku ya ro, maka nih maki. Wih tahu palampu nak. Benengnya kira-kira ini tule permakoro. Nule mamako mana me? Nule makarai namo mutambai pak. Ini pak ini. Inilah yang dibawa Nabi Muhammad sebagai rahmatan lil alamin. Mak pangewangi, maka dari itu mak balu ina purmana ni ubalu, tani anu ku itu, tau meliang ina satana mi awal di dewali arung lawange, akhirnya dibawa ke pengadilan, terbayangkan dibawa ke pengadilan, letui di pengadilan, maka dari aga dia rumah selesai, nasang tumak pengewa pada dia agak melomali ulawange. Semenang kaji nasang tanane ya wali iya mali 50 juta na yero tukaku melo pala inakea ingka pada bempai penuh ulawang tanya anu piro maka di punetana na purmana ni ubalu ya tanya tu anu ku jadi ya mapangewangi pada dia gaga melo malai maka dak ai liwat memat to boleh ku makanja anu tahu dia gaga melo malai maka dia hakingi liwat pasatria dia melo malai. Mana satani anuku apa tu ikon kamu makmu kea wi hakim makato lempu doa maka nih akhirnya menjadi sengketa lapor kepada Rasulullah ya Rasul kajero tahu balu tanana map pengewangi si batu maliengi agana pengewangi nasang engka aga kepada digaga melu malai maka dari nabita tarima senang natenemi yero tau mak balu enak kada engka gaji anak tai di warone nasawin kana ku kalolo natenemi tau mali di engka anak tan nasangka anak ku makun rain sawai cocok ni pale pasiala ni anakmu pada anak pasiala yero de gagam makanja terubatina ro nabita kalau ada persoalan seperti ini mamaku jadi kotanya anu tapa aja taliman rasa ki matu asuri mundri. Nanya nasaya ada orang yang laporkan saya ke tipikor kadang ketua Basnas diperkirakan korupsi 20 M. Nule purang kami tekor online tembusan ke Polda. Saya ketawa-tawa. Kemarin saya bicara dengan Bapak Bupati, termasuk Bapak Bupati bulan lalu di demo sampai KPK Jakarta. Dibilang penjarakan itu Bupati Pindrang. Diperkirakan korupsi Pak Bupati, kenapa saya mau dipenjarakan? Nah saya minggu lalu mendapatkan katanya penghargaan yang namanya opini WTP 10 tahun berturut-turut. Kenapa ada orang demo di Jakarta mau dipenjarakan? Maka kayak napung Allah Ta'ala dalam surah Al-Hujurat ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun. Kalau ada orang-orang yang fasik memang seperti jangan hiraukan. Dari dulu seperti itu dari zaman Nabi. Nah saya sudah alami baru. Ternyata selamat juga saya dipanggil. 3 orang saya menghadap. Yang pertama dulu dari Kasat Reskrim datang, Pak Ustaz ada begini silahkan lanjut Pak. Kenapa dibilang Bapak katanya terima impaknya pegawai negeri setiap tahun 1,5 M. Dari mana ini datanya? Kenapa tidak datang konfirmasi dulu? At-tabayun namanya klarifikasi. Tapi namanya mau menjelekkan orang lempar-lempar saja. Masuk berita Pak online tembusan ke Polda. Saya bilang lanjut saja Pak. Kalau Bapak tidak lanjut nanti Bapak ditegur. Lanjut. 1 minggu saya dapat surat. Dibilang biar Bapak bukan yang datang. Dibilang tidak namaku tertulis saya harus datang. Diperiksa. Apa yang saya bawa? Saya bawa ini, bawa ini. Saya bilang keliru Pak. Saya baru 3 tahun. Kenapa diungkit tahun 2008? Terlalu banyak sekali. Dan ini semua pertanggungjawaban ada. Saya diaudit Pak. Ada audit intern dari kantor Kementerian Agama. Ada audit syariah dari Kanwil Kementerian Agama. Terakhir ada audit namanya KAP, Kantor Akuntan Publik, yang titelnya 6. Mulai dari doktor, sarjana ekonomi, magister. Panjang sekali. Itulah yang periksa saya. Dan 4 tahun terakhir
Basnas Kabupaten Pindrang dalam pengelolaan keuangan mendapatkan opini WTP. Artinya wajar, baik. Saya enak. Tidak sampai 1 jam saya diperiksa. Sampai saat ini tidak pernah lagi dipanggil-panggil. Nah, prinsipku kalau kebenaran kita jalankan, Allah mengatakan wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batila innal batila kana zahuqa. Itu prinsip saya. Tidak ada. Pak Bupati dibilang, Pak Ustaz, tahan. Tidak ada masalah. Mana mau korupsi, sudah umur 64 tahun begini, kubur sudah dekat. Kenapa mau macam-macam? Gaji masih bisa cukup dimakan. Jangan macam-macam. Tapi namanya manusia. Sekarang Pak, didik gaga nampar tahu. Anu madicing ipigau na cerita ki, apalagi kau anu salah-salah memang. Saya bilang dari dulu seperti itu. Di zaman Umar bin Abdul Aziz kalau saya tidak salah jadi gubernur, semua orang bercerita. Magi Umar bin Abdul Aziz, engka anak pure masam pajaloro anak keluarkan kendaraan. Ketonat-tonangan waktu Umar bin Abdul Aziz pada lawan nyerengnya lebih kecil dari ya himar mungkin. Nah pasu anak-anak, nah serendeng. Nah pendre anak-anak, napa Umar bin Abdul Aziz rendeng nyerengnya. Lale si dion Roma kamparang itu we. Nah sang anak-anak tu pagai jadi menaniseng ya alena. Manangka ambok na napa rendeng nyaran alena manyamang ning kalingai. Maka dai makoto ngajero anak noko. Iya na mendre. Jadi ambok na mendre anak na rendeng nyereng. Lalu si dion Roma kampar si tahu nasang angkato tito matodi menanisang ngalin manangka anak nana parendrenya renalin namanya metan oi komondolino anakmu sih. Maka dari Umar bin Abdul Aziz ai makoto ngar anak ya noto na itu menre dua-dua nak kedua iya tonang-tonangan nyarena menre dua jok kasih. Nah tapi sisi dia on Roma kampar si tahu na seteng kator tahu dia managa asinyawan kolo karuna senyarana namo urina na turunnya mana topu sa. Maka da si Umar bin Abdul Aziz makoto ngar. Anak nok to no mana na. No dua sih. Na samagi ambo na sang katulu malo ko tibaka-baka. Balika ripung aja na iya nyareng. Na ripung aja na nyareng napa mala wo lampe na ule si ba anak na napa ne makaborang tahu na sa tahu jangan lalu. Apa dia jelasin ni risak ada agai pegau namu ampar mana ni? Iya mendre iya salah, iya mendre iya salah iya. Beginilah sekarang Bapak Ibu. Digagatan nampar tahu. Mangoto ki itu tu ikacano to tanasang to anu dia menanami buka-buka ipintun no to. We ipajalang ya sewe. Ipak kalu atau nasa guru tak kalisiden rekong kagaga. Aja telimpa salah itu we. Inilah yang repotnya sekarang. Makanya iya ko cocok nih ipigau jalan. Bapak Ibu jamaah subuh yang sama-sama dimuliakan oleh Allah, saya kembali idi angke waram parata tapasu seka napa napan rasa kitu ko tapasu seka. Saya sudah rasakan dan lihat di Pindrang Pak, karena Basnas Pindrang lebih duluan ketimbang Sidrap. Saya punya teman juga di Sidrap, termasuk pengurusnya ini Dr. Wahidin. Saya punya teman, ketuanya Haji Mustari Seda di Pangkajennya. Pak Hayar dulu ketua tapi mengundurkan diri karena terlalu sibuk. Nah di Pindrang saya untuk tahun 2022 saya terima zakat infak sedekah yang betul-betul saya terima itu kurang lebih 4 miliar. Itu neraca yang tercatat dan bukti. Kadang-kadang saya kasih sebagian yang punya untuk dia nanti bagi ke tetangganya, keluarganya. Yang non neraca, karena ada juga namanya non neraca, lebih besar, hampir 40 miliar. Makanya kemarin waktu Rakorda di Makassar, Pindrang diberi target 2023 6,9 miliar neraca, non neraca 40 miliar. Saya terima. Kenapa? Potensi zakat di Pindrang besar.
Sawah saja 40.000 hektar yang bisa diairi irigasi teknis. Buat dengan alawele deh 40 sabu hektar. Ya ku 40 sabu hektar na pasui sakka na aja na sakka tasik di hektar si karung berarti 40 sabu karung. Ya ku 40 sabu karung ibalu ta 500 sabu si karung siaga miliar. 20 miliar selama baru 6 bulan. Berarti kok 1 tahun 40 M. Karena ka alame ya podang matu pagalung yang kada asidak ko ya ku pasui sakka na insyaallah denan rebalawo moman rebalawo de to na mega ini terbukti Bapak Ibu na yo po je ketu masalah waramparang wi ndo makarke maka de guru ta ina de pasui sakka na de sakka waramparamu ina kata malio tadi nami pasui sakka na de napa matu si minggu ai tergores nitu pasui pakanja kiro nanabita makanya wahasinu amwalakum bizzakah bentengilah hartamu dengan zakat. Bapak Ibu sekalian, ini yang sementara saya akan programkan ke depan. Nah, ternyata setiap hari proposal masuk di kantor doi mapir apa mau tahu malasa engka sangat diwani teleponi kak kada maga ki ibu kada melo kak kasih operasi malah saga ki nasa melo kak mana Pak Ustaz nah dega biaya aku kada kak siaga kira-kira nasa 4 juta kada kak tasur ni laket banyak lo kantor utada ngi wani dega kada kak melo ibering nah dega ya maka kak anak ke berapa ya nasa anak ke-8 Muhammad kasih lengak akaruani mimana yo operasi ro maka daka ma ide tatoro inang katu ya seprogram keluarga berencana. Nah, kebetulan saya dulu di BKKBN terakhir di situ saya pensiun kada ibu ada namanya KB diprogramkan maka deh makomi ya kehidupan aku isi kok anakku arua 1000 lu kumangkeling arua telum ya anakku sila ada kasar dimurus nah lipu ngala ta'ala sih di mun di tengah 2 mani imanya masading imanya pegawai ini manitun bayine na bidang imanya masading pak de nasin iko arua imi paket wae tapi apa boleh buat kalau memang begitu yang diberikan oleh Allah tapi ada namanya usaha manusia keluarga yang direncanakan. Nah di dalam keluarga itu ada fungsi-fungsi keluarga yang kadang-kadang tidak difungsikan. Ada namanya 8 fungsi keluarga, fungsi agama. Ini yang kadang-kadang dilupakan orang. Bagaimana dalam rumah tangga fungsi agama? Kalau memang orang Islam datang ke masjid berjamaah, bagaimana bertetangga? Ada fungsi lingkungan hidup, kebersihan, ada fungsi reproduksi sehat, ada fungsi sosial, ada fungsi ekonomi, 8 fungsi keluarga. Ini kemarin saya berbicara ketika Kepala BKKBN Perwakilan Sulawesi Selatan datang ke Pindrang membahas masalah stunting. Akhirnya stunting. Pak Megato di Sulawesi Selatan orang yang lahir pendek. Maka daka itu pendek ya memang ada beberapa penyebabnya. Ada memang genetik artinya memang keturunan begitu. Maka Basnas dipanggil juga ikut. Karena banyak orang kesian karena gizinya memang kurang saya bantu. Maka program tahun 2003 di Basnas program baru ada namanya program Rutilahu. Apa itu Rutilahu? Rumah tinggal layak huni. Saya dapat bulan ini 3 rumah dari provinsi saya bantu saya. Setiap 1 rumah nanti saya perbaiki 25 juta biayanya. Semacam bedah rumah. Apa angkai mato kasih di kota itu ada janda tua tidak ada suaminya ya kubosi tama wae bolak ada lagi yang mau angkat dia mau viralkan bilang jangan viralkan Basnas yang punya tanggung jawab sama dengan bulan lalu ada orang yang gantung diri sampai dia meninggal tanpa makome sidas saat maka dari Basnas kurang tanggap maka bukan kurang tanggap aga wisari cuma nana lapor maka dari Pak Ketua Basnas saya mau makan tidak ada begini pada mi kepala pemadam kebakaran setiap nasa letuk macam mana tahu nasa terlambat coba nasa coba mau pada mau mengaiwan nih maka demi lonan reapi bola aku lo memang nak semua siap
Mau apa? Seperti itulah manusia. Serba salah. Coba nana semua kuda memang kadang nanti terbakar. Lo memang nak siap-siap terus. Jadi nasa dia juga nasa cocok karena keama kau bawa nih Pak. Itulah manusia. Kina sapar medi. Jadi sekarang tugasku itu mega menjadi salah dari salah sebut nasan karena ketua Basarnas. Karena saya bukan Basarnas, Basnas. Nah, kemarin di peristiwa di Parepare, dia berteriak-teriak, tolong Basnas, Basnas. Memang Basnas mungkin dia panggil karena sepengetahuan dia setiap hari membantu orang-orang yang dalam keadaan susah. Itulah Pak heran. Saya senang ditugas di Basnas. Kenapa? Sesuai dengan hadis Nabi. Pak maka dari Nabi khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik umatku adalah manusia yang paling banyak manfaatnya terhadap sesama manusia. Tapi kami bulan labo masih nyawaku mite tomatau nah kan penyakit gula melo ni kasih tapa aja nah dia keluargana kita ni kadang-kadang anakku nasa kumur dari telepon anak na saya taruh ni mati pilo witai bye mite mataku manang ka anak makor nasa taruh ni mati tapi jangan dicerita ini Pak karena ini menyangkut masalah kada kaagar menurut anak nasa dia kena perhatikan bapak Kurilo Jaya tapi dia kena perhatikan nah ini Pak. Tapi bagaimanapun namanya anak orang tua kita jadi Bapak Ibu sekali lagi magi ya boleh kau nak nasi pas sekarang pas sidakan nama karifung Allah Ta'ala ilalana akorangnya dalam surah Al-Munafikun ayat 10 wa anfiku mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut ataku impakkan sebahagian hartamu qablal maut riwat tudena pamumate magi maka karifung Allah Ta'ala berjuta-juta orang di kuburan napai masa sekali milau dong mana nih tahu matewe aga pak dongan nah payakula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib puang benenge wat dingin tapa mundur kasih amateku namo tosu lemi puang napa masa sekali lalu kubur engkau tahu mate milau kada puang benenge wat dingin tapa lisu cinampa okolino maka dari malaikat aga melo mulisuang melo kalai paksing dia pempuri paksi kan dega kekurangan kerupu iya memang kada aga melo mulisuang makada mana ngitau matewe pa asaddaka wa akum minas solihin napa kapua melo lisu masih sedekah maka dari malaikat bro anda sudah terlambat karena ketua Basnas macenne min lawi asaka ku asimpa ku demo pura-pura tidak tahu nang kami motor rupa tahu pura-pura tidak tahu gajinya sampai 10 juta lebih tidak mau berzakat dengan bermacam-macam alasan asal nisabnya belum sampai engkau pecicilaku engkau kega pe masak mega Pak kadang aja nak kutiai mati pimatu nasa sekali nang katu malaikat na pung Allah Ta'ala maka subuh nautus dua sid di milodong itu mabasai sid di milodong itu masike aga pak dongan ni malaikat pertama Allahumma ya Allah Allahumma a'ti mumfikan halafa ya Allah ibu ini bersedekah 2000 setelah salat subuh tambahkanlah rezekinya ya Allah suaminya pedagang lariskanlah barang dagangannya ya Allah kalau malaikat berdoa pasti diijabah oleh Allah tapi malaikat yang satu mendoakan orang yang seke apa doanya Allahumma ya Allah Allahumma a'ti mumsikan talafa ya Allah tundalah dulu jangan dulu tambahkan rezekinya ini justru bahaya kalau dia tambah banyak orang Pak rumahnya bagus mobilnya mewah sawahnya luas seperimbeknya setengah meter tingginya tapi sulit tidur matanya kenapa ada malaikat yang mendoakan ya naruh malaikat nasa nenek tariolo malaikat Pak bagedale dua subuh-subuh diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu masih nih Seliwang saya masih harus pulang ke Pindrang sebentar malam juga masih ada maulid di beberapa masjid mudah-mudahan Pak saya agak tersiksa tadi karena takut terlambat jam 2 saya sudah tinggalkan rumahku sampai saya tertidur 2 kali di jalanan untuk jalanan Watasimpo mak goyak-goyak mopi 2 kilo kurma sesa Kak sampai di sini sudah jam 3 saya tertidur sedikit tapi alhamdulillah mudah-mudahan
pekerjaanku tadi ini bisa dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ibadah. Saya kira demikian Bapak Ibu, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wa da'wati wal irsyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.